Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru yang mudah-mudahan pada hari ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan selalu memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah nanti oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan tugas dengan baik. Di sini Bu Haji Yuliana Sari akan melaksanakan diseminasi disiplin positif CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Disiplin positif ini sangat penting bagi anak-anak kita agar anak-anak kita itu lebih disiplin dari mulai awal masuk sampai keluar. Untuk materi budaya positif akan disampaikan oleh Bu Haji Yuliana Sari. Untuk materi-materinya dari awal sampai akhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif terkait tugas saya sebagai seorang CGP Angkatan 11 tahun 2024. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Sukajadi 04 Ibu Baina. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SDN Sukajadi 04 karena sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini saya akan menyampaikan poin-poin terkait tentang budaya positif. Untuk pemaparannya akan saya sampaikan, kurang lebihnya nanti jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, Ibu dan Bapak boleh sampaikan kepada saya dan kita sharing bersama. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi untuk bersama-sama kita belajar. Kemudian apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita sebagai seorang guru, baik itu nanti di kelas atau berkolaborasi bersama teman. Kemudian hubungan kita kepada kepala sekolah. Nanti mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah sehingga membawa dampak positif juga baik untuk diri kita sebagai seorang guru dan terkhusus untuk murid-murid kita di sekolah. Karena setelah saya mempelajari pendidikan guru penggerak ini, ternyata tugas kita sebagai seorang guru itu berpihak kepada murid. Nah, berpihak ini berarti kita memenuhi kebutuhan murid di sini. Jadi di sini saya ingin sharing apa saja yang sudah saya terima ketika pembelajaran CGP di angkatan 11 ini, khususnya untuk modul 1.4. Jadi saya ingin menyebarkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, nih ada pertanyaan pemantik yang biasa kita laksanakan di kelas nih. Jadi untuk pemantik itu pancingan. Jadi kira-kira
udah melakukan sebuah kesalahan, kira-kira itu dampaknya bisa mendisiplinkan siswa nggak? Tidak. Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak ya? Nah, sekarang kan kita baru pemahaman awal ya. Menurut Bapak Ibu dulu nih yang sepemahaman Ibu, kira-kira pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa nggak? Enggak. Ada yang menjawab bisa, oke. Nanti akan kita bahas ya di slide-slide selanjutnya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang kedua. Kan kita kalau misalnya di kelas itu suka memberikan reward ya atau hadiah untuk fungsinya itu menurut kita untuk meningkatkan prestasi siswa, biar belajar siswa itu lebih giat lagi, lebih semangat, terus siswa jadi termotivasi untuk belajar lagi di kelas besok, untuk kangen nih besok mau belajar di kelas sama guru gitu ya. Apalagi nih yang mau dipelajarin, karena udah dikasih hadiah mereka jadi semangat. Kira-kira menurut Bapak Ibu pemberian hadiah ini dapat meningkatkan prestasi nggak? Bisa ya. Nah, terus menurut Bapak Ibu bentuk hadiah itu kira-kira tuh bisa bentuk apa aja sih? Buku, pensil. Berarti berupa barang ya? Permen. Iya betul, bisa berupa barang. Terus kira-kira kalau bentuk pujian Bisa. itu bentuk hadiah bukan sih? Ujian kalau Iya. Nah, jadi yang sudah saya pelajari ini di CGP, jadi bentuk kita mengapresiasi dengan kata-kata pujian atau cuma jempol terus hebat, iya pintar kayak gitu, pujian kayak gitu itu termasuk hadiah tapi berbentuk verbal atau kata-kata. Jadi kalau hadiah kayak gitu mah ya, yang kayak barang, pensil, buku itu berupa barang. Nah, tapi kita nggak mungkin ya tiap hari bawa hadiah, kita juga kan buat uang transportasi juga ya. Iya, jadi mikirin buat itu juga. Jadi kalau untuk pemberian hadiah setiap hari kayaknya kita hadiah berupa barang, maksudnya kayaknya agak memberatkan. Jadi ternyata bentuk hadiah itu bisa berupa pujian. Tapi sekali-kali mungkin dalam sebulan sekali. Kalau semester deh kali, kalau sebulan sekali mah kita ya terlalu berat mungkin. Kalau ini bisa per semester kita kasih rewardnya berupa itu. Atau ternyata bentuk bintang aja Bu, itu bisa termasuk bentuk hadiah. Iya, buat apresiasi siswa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau ada siswa yang bermasalah, kita tuh wajib nggak sih untuk memberikan solusi buat mereka? Wajib ya? Oke, nanti untuk penjelasannya kita review di belakang gitu ya. Sekarang pemahaman awal kita dulu. Nah, untuk yang keempat pertanyaannya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, menurut Bapak Ibu apakah kita sebagai guru harus menjadi teman untuk anak murid kita? Jadi teman tuh maksudnya kayak gimana sih? Berteman itu bukan istilahnya sama yang ini aja ya dewasa, tapi sama anak juga kita harus bisa berteman agar bisa mengayomi lah. Tapi iya betul. Tapi kita juga tetap harus jaga batasan ya Bu. Kadang anak-anak kalau misalnya kita terlalu akrab, mereka juga lebih kolokan daripada teman sebaya kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, seperti judul yang tadi sudah disampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, sekarang apa sih pengertian dari budaya positif itu? Nah, di sini saya akan sharing
berdampak baik untuk kita semua. Nah, pertama, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu banyak. Tadi yang yang sudah kita laksanakan disiplin positif kayak datang tepat waktu. Ya mungkin saya belum datang tepat waktu gitu ya. Ibu-ibu udah menerapkannya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Poin ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti ini pokok-pokok bahasan yang akan kita sharing bersama-sama di ruang diseminasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada kasus. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nah, nama kasusnya itu atau kegiatannya itu cobalah buka. Nah, di sini Anda adalah berperan sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas yang kedua yaitu tugas B, tugas rekan kita nanti dia berpasangan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Jadi ibu nanti nih ngepelin tangan nih, genggam tangan. Terus teman samping ibu coba buat buka. Nah, terus teman anda itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari anda uang agar anda bersedia membuka kepalan tangan anda. Nah, coba sekarang deh kita praktek ya. Terserah yang mau ngepalin tangan siapa, yang mau buka siapa. Coba ayo. Ya boleh. Boleh bertiga sama Bu Romida ya bertiga gitu. Siapa aja terserah. Oke, Bu Nur yang ini deh nggak apa-apa lihat aja ibu ngeliatin. Nah Bu Nur ini ngepal. Ibu nanti sama Bu Koko coba untuk berperan sebagai B, boleh membujuk, menggelitik, menghardik, memarahi, menggoda, menggelitik, terserah. Nah, sekarang kita praktik dari yang pertama dulu ya. Respon yang pertama, membujuk. Coba buka. Coba buka gitu. Gimana sih cara kita membujuk? Terus kira-kira kalau dibujuknya dengan bahasa yang enak, terus dengan rayuan, kira-kira ibu mau nggak buat buka ini? Enggak. Lagi duit mah. Cuma buka tangan. Kira-kira
menggelitik aja tadi malah makin kencang katanya ya. Nah kalau menawari uang juga tergoda ada sedikit, tapi kan itu budaya negatif, nggak boleh diterapkan di siswa. Sekarang kalau kita tiap ada yang berbuat kesalahan, kita ujungnya ngasih duit, betul. Jadi besok ketika ada yang, aduh kayaknya aku butuh uang nih gitu ya, dia biar nanti ditawari uang sama bu guru gitu ya. Nanti kan lumayan, sehari aku berbuat kesalahan, besok lagi dikumpulin jadi banyak. Jadi menurut kasus yang tadi sudah kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan dari kasus tersebut, berarti dalam membujuk, dalam mengatasi permasalahan siswa, kita harus membujuk dengan cara memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, menjadi teman, pujian untuk mereka ya, supaya mereka mau gitu ya, terbuka sama kita dan akhirnya nanti akan mengikuti disiplin positif yang sudah kita terapkan di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya pergeseran paradigma teori kontrol. Nah ini Dr. William Glasser menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kan kita udah melakukan studi kasus tuh ya tentang kepala tangan sama respon B untuk bagaimana caranya membuka kepalan tangan tersebut. Nah, di sini guru mengontrol murid. Kita sebagai guru, menurut Bapak Ibu, tugas kita apakah mengontrol murid? Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat nggak sih kalau kita terapin di kelas? Bermanfaat. Oke. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter nih. Jadi anak-anak membuat kesalahan nih, ya. Terus kita kritik, terus kita buat tuh anak yang kita kritik merasa bersalah. Kira-kira akan menguatkan karakter anak? Menonjolkan untuk terus berbuat kesalahan. Ya. Terus yang terakhir, nah di sini orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita tuh punya hak nggak sih buat maksa mereka? Kalau untuk belajar, Dalam hal apapun, belajar, terus kalau mereka salah kita paksa. Kira-kira kita punya hak nggak sih untuk memaksa setiap orang? kurang Apalagi efektif. khususnya Kalau murid. memaksa kurang efektif. Setelah tadi kita sudah bahas materi selanjutnya yang akan menjelaskan tentang ini, di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Nah di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah tadi kan kalau yang udah kita bahas di slide sebelumnya itu tentang orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, terus apalagi itu tadi ya. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter dan sebagainya. Nah, di sini dijelasin tentang jawaban-jawaban kita. Yang tadi tuh, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini stimulus respon tadi itu respon kita tuh kalau ada anak yang berbuat kesalahan. Nih, stimulus responnya realitas terhadap kebutuhan kita sama. Jadi menganggap bahwa kebutuhan semua murid itu sama. Iya. Nah, berarti tadi pendapat Ibu yang kita harus kita punya hak untuk memaksa berarti sesuai nggak? Salah atau benar?
dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau stimulus respon itu kalau ada kesalahan, kita menganggap bahwa perilaku itu buruk. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang nakal itu sebenarnya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jadi tidak selamanya ketika mereka berbuat nakal itu tujuan mereka untuk nakal. Ternyata bukan. Iya, bisa jadi itu untuk cari perhatian karena mereka kurang kasih sayang di rumah. Apalagi lingkungan sekolah kita mayoritas orang tuanya itu jauh dari anak. Jadi makanya kita memiliki posisi sebagai kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Begitupun murid, ketika kita sudah memaparkan bahwa perilaku ini salah, nanti yang benar tuh kayak gini, terus jangan kayak gini lagi ya, gitu. Itu kalau mereka belum mau untuk berubah dari dasar hati mereka, itu tidak akan meskipun solusi dan saran yang kita berikan itu baik untuk penguatan karakter mereka, tapi kalau misalnya mereka belum mau, itu nggak akan berubah. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, nggak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya kita di kelas yang sudah terjadi ya. Biasanya kalau kita gagal nih buat bujuk anak-anak gitu ya untuk mau berubah, biasanya kita maksa, ayo cepetan kerjain gitu ya. Nah, kalau di teori kontrol, jadi kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ketika anak itu tidak mau mengikuti gitu ya. Jadi bukannya dipaksa. Kan kita biasanya kalau udah bujuk belum mau, makanya kita jalan akhirnya jadi maksa gitu ya. Tapi di teori kontrol ini kita cari jalan baru untuk kolaborasi. Contoh misalnya ya, nih pas kita belajar gitu ya, yang udah saya terapkan di kelas, misalnya mereka, Bu, saya nggak mau nulis banyak, saya tulisan saya lama. Tapi ternyata ketika mereka praktek atau presentasi, itu ternyata lebih cepat daripada mereka nulis. Jadi kita sebagai guru memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, kalau saya biasanya di kelas itu kelompokin mana anak yang belajar dengan cara psikomotorik, kognitif, afektif, itu dikelompokin. Jadi kalau kita kan biasanya kelompokin siswa itu berdasarkan yang pintar digabung sama yang biasa gitu ya. Terus yang nggak bisa dikelompokin sama yang bisa. Biasanya juga yang nggak bisa mau nggak bisa, yang bisa semua. Ternyata selama ini setelah saya pelajari gitu ya di pendidikan guru program penggerak, ternyata maksudnya kolaborasi dan konsensus ini ternyata bukan dari situ, tapi ketika kita tahu kebutuhan belajar siswa. Ada yang belajar tentang misalnya audio doang gitu ya, atau visual, atau kinestetik, keterampilan dan lain-lain. Ternyata kita kelompokinnya kayak gitu, bukan berdasarkan siapa yang pintar sama pintar gitu, atau dicampur pintar dan tidak pintar gitu ya, atau kurang gitu ya. Bukan tidak, tapi perkembangannya belum secepat yang ada di teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi yang kalah pun berpikirnya menang, cuma dia terlambat aja gitu bahasanya. Iya, selanjutnya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contoh nilai kebajikan itu apa aja? Disiplin, sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, toleransi, gotong royong, dan lain-lain itu termasuk nilai kebajikan. Nah, selanjutnya nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Nah, yang kita sering bikin ya di kelas langsung kita tempel di print udah diedit di Canva. Kan kesepakatan kelas ya. Ternyata kesepakatan kelas itu tidak bisa kita langsung bikin sendiri. Ternyata kesepakatan kelas itu
kita pahamin. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini bisa kan? Berapa menit sih? Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang pemberian hukuman. Nah, ini motivasi perilaku manusia tuh. Kenapa anak-anak bisa bisa melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan, kenakalan gitu ya. Nah, ini untuk poinnya itu motivasi perilaku tersebut itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri, menjadi orang yang mereka inginkan. Ini bahasannya nanti ada di sini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti ada 3 bahasan nih: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira sikap kita tuh ada di bagian mana? Hukuman kah? Konsekuensi kah? Atau restitusi? Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, contohnya ketika anak membuat kesalahan, jadi kita bukannya langsung menjas gitu ya. Kamu salah, perilaku ini salah. Jadi karena kamu salah, kamu lari keliling lapangan, 3 kali keliling lapangan gitu. Nah, itu kan berarti masuknya hukuman ya, karena sesuatu yang menyakitkan. Karena menyakiti siswa kan, mereka capek, terus pasti ngeluh, berarti itu menyakiti kan. Kalau konsekuensi, karena kamu sudah melakukan kesalahan, nah ini yang harus kamu terima, berarti lari keliling lapangan. Sedangkan restitusi itu pilihan. Ketika dia melakukan kesalahan, kita kasih pilihan. Contoh, kamu tidak mengerjakan tugas nih, gitu ya. Berarti yang harus kamu lakukan itu apa? Untuk agar tugas ini bisa selesai, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi restitusi itu bukan menghukum, tapi memberikan pilihan. Jadi memberikan pilihan. Jadi ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, kita berikan pilihan, mau dikerjakan di sini atau mau dikerjakan di rumah. Jadi gitu kalau restitusi itu. Jadi bukan kehukuman, tapi kepilihan bagaimana caranya supaya tugas tersebut bisa selesai. Nah, kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Nah, restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas, kalau restitusi kan kita memberikan pilihan ke anak ya. Tugasnya nggak dikerjain, nah menurut kamu supaya tugas ini selesai bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Berarti kan mau nggak mau anak itu harus mengerjakan karena bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Nah, kalau nggak kerjain tugas kita kasih hukuman, berarti itu kan masuknya ke hukuman ya. Nah, itu ternyata dampaknya waktunya panjang. Jadi anak-anak tuh ngerjain tugas tuh bukan karena keinginan diri dia sendiri, tapi karena takut dihukum pertama. Kedua, biasanya kalau hukuman kita itu menyakiti mereka atau tidak berkenan untuk mereka yang teringat hal negatifnya aja dari diri kita gitu. Dulu pernah dihukum nih sama Bu Yuli gitu ya, suruh lari keliling lapangan 100 kali padahal cuma gak ngerjain PR-nya sekali gitu. Jadi mereka itu kan terngiang-ngiang terus. Nah, ternyata hal tersebut bisa membekas dan bisa menjadi dendam gitu ya buat anak-anak gitu di kemudian hari gitu. Nah, selanjutnya murid
Dengan pemberian hukuman itu, murid atau siswa akan tersakiti. Nah, kalau pemberian konsekuensi ini, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi kalau kita kasih konsekuensi, mereka cuma nggak nyaman aja. Tapi kalau restitusi, mereka mendapatkan penguatan. Ternyata kalau kita memberikan langkah restitusi, jadi mereka besoknya oh iya, ternyata kalau ada PR, walaupun aku nggak dihukum sama Bu Yuli, ternyata tetap harus dikerjakan. Alhasil mengerjakan di sekolah ketika anak-anak yang lain istirahat, mereka kerjain PR gitu. Jadi mereka dari hal kecil itu mungkin kalau sering kita terapkan disiplin positif tersebut, lama-lama anak juga mudah-mudahan itu harapan kita ya bisa mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Kalau PR ya di rumah gitu ya. Kalau tugas di sekolah berarti sebelum istirahat mereka harus sudah selesai supaya bisa istirahat bersama gitu sama teman-teman. Nah terus kalau hukuman ini biasanya perilakunya itu pasif atau agresif sehingga perilaku pasifnya agresif sehingga meningkat. Nah kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau pemberian restitusi itu masalah jadi terpecahkan. Biasanya kita kalau misalnya anak-anak yang ngerjain PR kan malah dihukum ya, suruh lari keliling lapangan atau bersihin kamar mandi atau nyapu jadi piket di kelas. PR-nya nggak kelar, hukumannya tetap berjalan. Anak-anak kesel sama kita terngiang-ngiang gitu ya, jatuhnya nanti jadi dendam gitu kan ya. Nah tapi kalau restitusi ternyata dengan kita memberikan solusi tersebut, ternyata masalahnya selesai, anak juga tidak mendapat hukuman, tapi konsekuensi dari hasil dari tugas yang mereka nggak kerjakan gitu. Terus selanjutnya, kontrol tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah biasanya kan hukuman kalau murid nggak takut ya nggak bakal berjalan hukuman itu, besok kayak gitu lagi. Ternyata cara kerja tuh salah gitu ya, bukan salah ya, kurang tepat. Sehingga hukuman itu bukan yang memberikan dampak jerak, malah besok jadi iya, ntar juga kalau CPR hukumannya cuma lari doang gitu. Iya, ternyata Tapi ada juga kalau dihukum seperti itu, ada juga yang malu. Saya harus ngerjain nih, besok dihukum lagi kalau misalnya ada yang takut, tapi ada yang emang dihukum lari nggak apa-apa lah, cemen. Ya ada yang begitu. Iya, betul. Jadi ada yang berdampak, ada yang tidak gitu. Nah, balik lagi semua itu ke diri masing-masing yang tadi posisi kontrol ya kalau mereka. Jadi hal tersebut itu bisa berubah dari diri mereka sendiri. Kita itu nggak punya hak buat mengontrol orang lain. Nah, terus selanjutnya perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, maksudnya di sini kan siswa kan institusi itu maksudnya sekolah. Kehidupan nyata itu berarti kan kehidupan mereka di rumah ya. Nah, hukuman kan berlaku di sekolah. Kalau nggak ngerjain PR di rumah kan enggak. Iya. Tapi kalau kita bertindaknya dengan perilaku restitusi, ketika mereka sadar bahwa yang mereka lakukan salah, oh iya nanti ketika Yuli emang nggak menghukum gitu ya, cuma aku jadinya sehari nggak enak, jadi nggak ikut main sama teman, nggak belajar. Kita tahu ya. Terus peraturannya adalah kamu harus, biasanya gitu kalau hukuman ya, kamu harus mengerjakan PR. Nah kalau di restitusi ini, nah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita bertanya, mereka kan melakukan kesalahan, tapi bukan dari kita solusinya, tapi dari mereka. Kira-kira kalau masalahnya kayak gini, kamu gak ngerjain PR, cara memperbaikinya gimana? Jadi mereka diikut sertakan dalam mencari solusi. Ya, untuk diri Kan kalau mereka udah ngasih solusi
bu saya harus kayak gini, berarti kan bukan mau nggak mau ya, salah ngomong. Berarti kan mereka punya inisiatif untuk aku harus kayak gini nih kalau misalnya aku melakukan ini gitu. Jadi jawaban itu timbul dan datang dari mereka sendiri. Nah kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah sering banget ditemuin mau siswa SD, SMP, SMA, bahkan saya pun yang dulu anak sekolahan SD, SMP, SMA, ketika ada peraturan kita bukannya takut tapi malah iya, jadi mengabaikan. Nah di restitusi ini ketika kita membuat keyakinan tersebut melibatkan siswa, murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain karena kan asalnya keyakinan itu dari mereka juga untuk mereka. Jadi kita bersama-sama untuk mematuhinya gitu. Nah terus negatif, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu gitu. Biasanya kan kalau ngancam, iya biasanya kan gitu ya kata-kata negatifnya gitu. Nah ternyata kata-kata positifnya itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan kan kita biasanya awas kamu ya gitu, gini ya. Nah ternyata cara kita menegur anak tuh gitu, bukan menegur apa yang ngajak ngobrol itu bahasanya ternyata apakah, jadi kita bertanya gitu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan, sebenarnya kamu tuh emang pengen ngelakuin ini gak sih gitu. Kayak misalnya contohnya PR nih ya, nggak ngerjain PR, emang kamu sebenarnya nggak pengen ngerjain PR kayak gitu kan. Jadi di restitusi itu kita pertanyaannya tuh dari harusnya kamu ngerjain PR gitu ya. Tapi ternyata kalau kita menerapkan perilaku restitusi, apakah sesungguhnya kamu tuh, bahasanya bagus banget kita ingin lagi gitu kasih siswa, sebenarnya kenapa gitu kamu tuh nggak mau ngerjain PR gitu. Apa hal yang bikin kamu nggak mau ngerjain PR? Apakah soalnya terlalu sulit, terlalu banyak kah, atau bagaimana gitu. Jadi kita tahu solusi sebelum memberikan solusi bersama gitu ya, kita harus tahu apa sih yang bikin dia nggak mau gitu ya buat ngerjain PR. Nah selanjutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena sering kita hukum, jadinya anak sering bohong. Jadi setiap melakukan kesalahan, nggak tahu bu tuh si itu gitu kan ya biasanya ya. Nah kalau kita menerapkan restitusi, ternyata respon murid itu setelah kita sama-sama mencari solusi, mereka jadi belajar untuk memecahkan masalah. Jadi setiap ada kasus atau ada apapun gitu di luar sana gitu ya, mereka tuh jadi berpikir kritis gitu ya untuk memecahkan masalah. Gimana sih caranya ya kalau biar tugas ini selesai? Oh berarti harus dikerjain gitu. Materi berikutnya. Tadi kan kita udah bahas tentang hukuman, terus konsekuensi, restitusi. Nah biar kita lebih paham gitu ya. Nah hukuman itu biasanya tidak terencana. Nah bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Terus bentuk-bentuk konsekuensinya ini dibuat oleh pihak guru. Jadi konsekuensi itu ketika anak bermasalah, jadi kita yang memberikan solusi itu maksudnya. Jadi bukannya kita memecahkan masalah bersama, tapi kita memberikan solusi langsung. Kita nggak tahu ya solusi dari kita itu mereka keberatan atau enggak buat mematuhinya. Nah, selanjutnya restitusi. Nah kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau kita melaksanakan restitusi, ini kegiatan restitusi, ternyata kalau kita mencari pemecahan masalah bersama dan solusi tersebut didapatkan dari siswa, ternyata itu bisa menjadi
Membersihkan WC. Masalahnya apa? Rusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Bentuk hukuman, betul. Menyambung. Iya. Matahin pensil tapi bersihin WC. Apa hubungannya pensil? Iya. Nah, terus lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nyambung nggak pelajaran PJOK? Iya. Olahraga pemanasan. Iya. Jadi secara nggak langsung lari keliling lapangan ini kan karena dia terlambat ya, jadinya dia termasuk olahraga. Jadi bisa langsung lanjut ikut kegiatan. Jadi nggak perlu mengulang pemanasan. Jadi besok bu guru PJOK kalau mau ini iya. Hukumnya Bu, yang nggak pakai kaos. Kalau guru itu Iya, kaos olahraga hukum. Iya, lambat saya hukumnya. Saya bisa. Iya, saya dong. Saya makanya ada hukum ya. Iya. Kan nggak boleh hukuman. Harus apa tadi? Konsekuensi. Iya. Restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi kan biasa kita hukuman itu bentuk psikis ya, kayak tadi tuh lari keliling lapangan dan lain-lain. Nah, kalau dihukum tapi bentuknya penghargaan, jadi mereka tidak merasa minder gitu ketika dihukum. Jadi pengaruhnya itu untuk jangka panjang, jangka pendeknya mereka senang, jangka panjangnya mereka ingat. Oh Saya iya, dulu nih sama Bu Haji saya dihukumnya begini, bukannya lari lapangan. iya, jadi jangka panjangnya kayak gitu. Jadi mereka nantinya nggak akan dendam gitu ke kita, atau enggak, bukan dendam sih, bahasanya kasar sekali ya. Teringat terus itu hal negatifnya gitu. Penghargaan tidak efektif, terus penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Yang terakhir motivasi dari dalam diri. Nah, dalam diri. Mengapa keyakinan Nah, tersebut? tadi kan benar, Bu Nur kan ngomong kesepakatan. Selain Bu Nur, Bu Kepala Sekolah juga ngomong. Bu mau desiminasi tentang pembuatan keyakinan kelas. Kan kemarin kita udah bikin tuh yang kata apa sih? Yang PI sebelumnya ya, PI 1 atau 2 tuh ya, yang membuat keyakinan kelas kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kenapa coba? Kalau peraturan kelas itu kita yang buat tanpa melibatkan siswa. Ya, Nah, kalau keyakinan yang tadi melibatkan siswa. Nah, caranya itu tadi kita langkah-langkahnya. Kita bangun kesepakatan sama siswa. Kira-kira disiplin positif apa yang mau kita terapkan di sekolah, di kelas gitu ya. Misalnya mau apa tuh? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mereka ketika jajan harus membuang sampah. jajan dan istirahat di kelas itu mereka sadar bahwa oh iya kan kemarin aku yang nulis sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti habis jajan nanti buang sampah di tempat sampah, bukan di kolong meja, di bawah meja gitu. Nah, selanjutnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya melindungi mengapa kita Memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Tidak kepanasan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena memang sudah ada peraturannya. Nah, betul. Jadi Karena memang sudah sebenarnya ada nih, peraturannya. betul. Jadi pertanyaannya nih, ibu pakai helm itu karena takut Boleh. kecelakaan, Ya. apa karena ngikutin peraturan? Ngikutin peraturan.
sudah menjaga eh, kebersihan nah, diri kita betul. sendiri. Jadi karena takut peraturan, apa karena kita sadar sama sadar diri sendiri. Iya, Kesadaran jadi dari diri sendiri. nyambung kan nih sekarang sama yang udah kita bahas tadi itu yang sebelum-sebelumnya. Jadi peraturan itu akan kita taati kalau kitanya sudah sadar gitu ya, bahwa hal itu Memang penting, perlu buat kita. iya sebenarnya ini lagi ceramah ini. Nah, gitu. Keyakinan kelas itu selanjutnya. kan Keyakinan kelas antara ini. guru dan siswa bersifat universal. Nah, iya seperti tadi yang sudah kita bahas sama-sama. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat Dari guru aja, iya, tapi tapi melibatkan melibatkan siswa siswa. supaya ketika peraturan keyakinan kelas tersebut dipatuhi, itu karena mereka sadar bahwa oh iya kan aku yang buat, aku yang kemarin ngide ke bu guru gitu ya. Guru kalau buang sampah harus di tempat sampah kan aku kemarin gitu ya. Iya. Berarti harus buang sampah ini. iya. Atau kemarin kan aku yang ngusulin ke bu guru yang berpendapat bahwa nggak boleh coret-coret meja, tembok atau buku taman. Jadi ketika peraturan atau keyakinan kelas tersebut dibentuk bersama, mereka mematuhinya pun akan dengan sadar gitu bahwa keyakinan tersebut mereka loh yang ikut membentuknya gitu, sehingga menjadi keyakinan ya, kelas. kalau misalnya kalau guru aja jadi itu kan peraturan Iya. aja. Iya. Aku enggak. Nah, Iya, jadi keyakinan kelas itu harus dari dua arah. Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru sehingga bersifatnya satu arah. Jadi guru yang membuat, murid terpaksa mengikuti gitu. Jadi hanya satu arah. Jadi kadang banyak peraturan kelas yang udah kita buat itu dilanggar. Jadinya mereka buang sampah sembarang kan. Ini peraturannya dari guru. Kemarin kita tidak menyetujui, kita maunya buang sampah di kelas gitu kan ya jadinya. Nah, jadi kalau mau buat keyakinan kelas, jangan asal tempel di sini nih peraturannya nanti patuhin gitu. Ternyata kita tuh ikut Wajib. melibatkan siswa untuk membentuk keyakinan kelas tersebut. lanjut. Nah udah ada 60 menit mah. Udah mau jam 12, mau 11.40. Lah iya makanya udah gitu. Oke, iya. Oke, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tadi langkah-langkahnya ini. Yang pertama yang kita lakukan itu yaitu mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide. Nah, tadi yang kita bilang, ayo anak-anak tulis kira-kira apa aja nih yang mau kalian sepakati gitu ya. Kelas. Setelah itu, setelah ditulis kan dikumpulkan tuh. Nah, Tapi dicatat dulu semua masukan anak-anak. Nah, habis itu pilih ya. kita ganti kalimat negatifnya kan biasanya anak-anak tulis tidak, jangan gitu ya. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu mengganti kalimat negatif menjadi positif, kita meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi setelah itu kita menyusun dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah ditulis bersama gitu. Nah, selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Jadi nggak bisa Ya, dari misalnya 20 siswa curhatan siswa kita ambil 3 atau 7 iya 3 sampai 7 keyakinan kelas yang mau diterapin nanti di kelas. yang masuk ke kelas. Iya, jadi kita pilih pasti siswa juga keyakinan kelas itu ada yang hampir sama atau bahkan sama biasanya gitu. Makanya kita ambil dari 21 siswa gitu ya, dibentuk menjadi 3 sampai 7 keyakinan. Nah, terus meninjau dan menyetujui
posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kita tuh ada di mana? Bagian mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira yang mana? Merasa bersalah, Biasanya kita di pemantau. di penghukum kali ah. Ya, mantap dulu nih. Kalau dia merasa bersalah dihukum. Iya, berarti biasanya penghukum sama pemantau ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang 5 proses kontrol ini. Nah, jadi penghukum itu apa sih? Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, itu termasuk penghukum. Nah, hukuman fisik, verbal itu juga termasuk penghukum. Kayak misalnya, kamu gimana sih? Gini aja nggak bisa. Bodoh. Iya, bodoh dan lain-lain. Ternyata itu maksudnya penghukum tuh, Bu. Gitu. Tapi biasanya kalau kata-kata bodoh kita nggak perlu keluarin ya. Terus dampaknya itu anak akan menjadi pendendam. Selanjutnya tidak menyukai guru atau oh ya, atau mata pelajaran tertentu. Jadi, aduh males ikut pelajaran PJOPA, soalnya kita dihukum suruh lari 10 kali gitu kalau nggak dengerin guru gitu misalnya. Nah, jadi mereka akan tidak menyukai selain gurunya, tapi mata pelajarannya juga. Nah, kalau kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, di sini suaranya lembut, tapi kata-katanya nusuk, menyakitkan. Nah, itu termasuk ternyata respon kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ternyata walaupun bahasa kita lembut, tapi menyakiti gitu. Ternyata masuk ke respon pembuat merasa bersalah. Nah, terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru terus dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan akhirnya mereka jadi rendah diri dan menarik diri, jadi introvert kalau kata anak sekarang gitu ya. Jadi mereka itu jadi males bergaul atau males maju, jadinya ke depan gitu. Biasanya gara-gara kita bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya kalau kita bertindak sebagai teman, guru bersikap ramah dan selanjutnya cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Biasanya kalau bersifat bertindak sebagai teman ini semua guru kayaknya semuanya begini, bertindak sebagai teman gitu ya. Terus dampaknya murid bergantung pada satu orang sehingga membuat siswa tidak mandiri. Jadi kadang suka nemuin gak sih Bu gitu ya, di kelas tuh ada siswa yang gak mau maunya sama bu guru karena kita terlalu baiknya gitu ya. Ternyata punya dampak juga ke siswa, jadi membuat siswa masih bahasan ini gitu ya. Ntar ada lanjutannya, kita harus kayak gimana dong gitu ya. Nah, terus posisi sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, kemudian identitasnya berhasil, maksudnya menjadi guru yang tegas, itu identitas berhasil. Nah, kemudian pemantau, tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi kalau kita memberi hadiah atau hukuman, jadi mereka
ini segitiga restitusi. Ini bahasan terakhir ya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu maksudnya gimana sih? Tadi kan kita udah diskusi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, restitusi ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ada video nih, video tentang restitusi. Oke, sekian sharing kita hari ini. Kurang lebihnya yang saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurangnya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan kita hari ini. Semoga di kemudian hari kita bisa menerapkan budaya positif ini baik di sekolah maupun di kelas kita agar kita menjadi guru dambaan bagi siswa-siswa kita.